Nah, saya tidak sekali lagi saya pro PSI, tetapi saya tidak bisa menerima penggunaan kata pembohong di situ. Anies bukan tipe pembohong. Anies bukan tipe pembohong. Dia bisa tidak konsisten, dia bisa senang menyimpang, dia terampil mencari selamat untuk dirinya sendiri. Tapi itu semuanya bukan pembohong. Dia bukan tipe pembohong. Dia tipe politisi yang licin. Tipe politisi yang licin. Nah, sebagai orang licin maka berbagai trik, berbagai cara, berbagai jalan untuk menyelamatkan diri bisa ditempuh. Tapi trik, jalan, kreativitas mencari cara itu tidak bisa disebut bohong. Itu tidak bisa disebut bohong. Dah, saya kira kritik saya untuk William. Itu saja. Oke. Nah, kritik yang kedua untuk yang membela Bung Anies, ya dok? Bang Semi. Bang Semi yang membela Bung Anies. Ini cara Bung Semi mengembalikan kritik itu dengan mencari kurang akuratnya penggunaan kata untuk menunjukkan berapa triliun. Itu hanya mainan kata-kata itu nggak perlu. Yang harus didengar oleh Bung Semi yang harus didengar itu esensinya. Kritik ini masuk akal apa tidak? Kritik ini menunjukkan apa yang salah dan menunjukkan jalan keluar yang benar apa tidak. Esensinya begitu. Jadi dengarkanlah esensi kritik, bukan renik-renik kata yang dipakai dalam kritik. Nggak ada gunanya. PSI sebagai oposan sudah menunjukkan the political will to control itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi harus dimengerti dalam konteks kritiknya itu. Kritiknya mengena pada sasaran yang tepat. Kritiknya mengenai unsur-unsur sensitif dan memang pemerintah daerah DKI Jakarta tidak akurat dalam hal ini misalnya begitu. Nah, esensinya itu yang harus diterima. Jangan detail kata-kata. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu saya membela PSI. Lalu saya membela diri saya sendiri sekarang sebagai orang yang diminta untuk memberi komentar lebih kritis. Nah, tadi Bung Semi itu menceritakan dengan terselenggaranya formula itu akan terjadi efek domino di bidang ekonomi. Ekonomi itu datangnya dari wilayah pariwisata. Pariwisata akan banyak orang datang meninggalkan kota Jakarta pergi ke Pulau Seribu untuk melihat pulau-pulau. Hotel akan begitu penuh dibanjiri, ditempati oleh tamu. Sehingga hotel-hotel yang okupansi rate-nya rendah, okupansi menjadi tinggi dan sebagainya. Ini bisa didebat barangkali tidak perlu menggunakan momentum yang namanya pandemi. Siapa bisa meyakinkan sejumlah pendatang, barangkali terutama pendatang dari luar negeri, yang akan berbondong-bondong ke Jakarta untuk menonton. Bagaimana suatu planning dibuat dan diperlihatkan
kebenaran penonton yang akan datang. Para tamu yang banyak akan berwisata puluh ribu, yang banyak akan tinggal di hotel. Itu urgensi apa itu logikanya. Logikanya bagaimana itu? Logikanya itu gampang dilemahkan ini. Gampang dilemahkan karena perkara-perkara yang sudah tampak ruwet dalam perencanaan. Kalau segala sesuatu mulai ruwet dalam perencanaan, niscaya akan sukar menemukan sesuatu yang bersifat lancar, sesuatu yang running well, sesuatu yang as is planned, sebagaimana direncanakan tidak. As is planned itu tidak akan terjadi karena perencanaannya ruwet dari awal. Kalau perencanaannya ruwet, implementasinya bisa ruwet, bisa lebih ruwet. Oke. Nah, argumen saya seperti itu. Siap. Bisa lebih ruwet. Lalu timbullah sesuatu alternatif pemikiran yang lebih sehat. Pertama, kita bisa menyebut program ini elitis. Sangat elitis. Ini tidak ada, Bung, orang yang tinggal bahkan di Senayan tapi yang bagian kampung. Oh, Senayan kampung sudah nggak ada, sudah digeser semua. Tapi Senayan agak bergeser ke arah timur, menuju ke Blok S dan sejenisnya. Itu kan banyak penghuni dari warga masyarakat biasa yang mungkin tidak akan tertarik. Dialah penduduk paling dekat dengan pusat diadakannya formula, tapi ini bukan isu, bukan kepentingan, bukan problemnya warga masyarakat kelas itu. Ini kelas elit, elitnya elit. Ini untuk mercusuar. Kita bisa menduga bahwa Bung Anies menyelenggarakan ini sebagai cara melambungkan namanya. Dan itu boleh saja. Kang Sejo. Alhamdulillah. Pak, okay. Ya. Kang Sejo, bagaimana Anda menanggapi juga tentang misalnya di saat yang bersamaan tadi kata Bung Semi, pemerintah pusat berusaha menggolkan atau membereskan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dengan biaya yang juga tidak kalah besar gitu di saat yang bersamaan. Gimana Bung Sobari? Barangkali kalau saya ingin lebih fokus pada problem ini. Jangan dicari-carikan jalan keluar yang akan memperlunak berbagai kelemahan. Fokus ini dulu. Jadi fokus ini untuk menunjukkan berbagai kelemahan yang agak menyolok. Ini dulu dirampungkan. Kalau ini sudah rampung, nah rampungnya itu bagi saya dengan mengemukakan adanya program yang disebut Pro People Project. Di Jakarta ini, di ibu kota, pusatnya pemerintahan Republik, yang kelihatannya glamor, kelihatannya menjadi ukuran nasional, bahkan dilihat dari dunia luar, tampak agak glamor. Tapi sebenarnya menyembunyikan kemiskinan yang begitu akut. Ya, ingat ya, kata yang saya pakai itu akut. Artinya 10 tahun yang lalu sudah miskin, sekarang masih miskin. Barangkali bahkan 20 tahun yang lalu sudah miskin. Dan tetap miskin, tetapi tidak disentuh oleh sesuatu yang namanya program dari gubernur yang baru naik. Kalau gubernur itu sensitif menjalankan pemerintahan, dan pemerintahan itu namanya memanggul mandat konstitusi, maka barang yang tampak di depan mata ini dululah yang mendapat prioritas utama. Makmurkan mereka dengan berbagai program yang disebut Pro People. Dan pada akhirnya itu, siap. Kita bisa menangkap Kang Sejo. Apakah masih ada Kang Sejo? Bagaimana? Satu kalimat terakhir? Masih ada satu, yaitu kalau kita berpikir sebagai
pemerintah baru yang baru muncul yang merasa memanggul mandat konstitusi, dan mandat paling utama itu ialah memberi public service kepada warga masyarakat yang begitu banyak masih miskin, maka tidak mungkin terlahir suatu pandangan untuk melangsungkan program elitis mercusuar yang hanya untuk melambungkan nama Anies. Mestinya tidak itu. Tapi Anies boleh menyelenggarakan itu, cuma itu penyelenggaraan program yang elit sentris, kepentingan elit, dan mengabaikan mandat konstitusi yang lebih besar. Dan cara mengabaikan itu begitu parah. Parah cara pandang pemerintahannya, parah sekali. Melupakan rakyat miskin dengan duit yang segitu banyak itu mestinya duit yang banyak itu bisalah untuk membuat rakyat Jakarta yang miskin-miskin itu sedikit naiklah. Kalau rata-rata makan 2 kali sehari, taruhlah bisa makan 3 kali. Kalau rata-rata lapar, bisa dibikin untuk tidak lapar. Bukan meningkatkan kemiskinan menjadi kekayaan, itu mustahil. Baik. Tidak miskin, tidak terlalu miskin saja udah cukup. Oke, Kang Sejo. Gitu. Siap. Kang Sejo, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktivitas lagi, Kang Sejo. Yo, selamat malam. Adios. Oke, mantap. Tentu di kolom komentar di YouTube, wah kenapa ini budayawannya sadis banget? Oh tenang, kita nanti akan hadirkan dari sisi yang lain. Corner sebelah sana ya. Iya, namanya juga adu perspektif, Dit kan? Iya kan? Betul. Gali netralitas itu tidak relevan dalam adu perspektif. Iya, enggak. Kita pun kadang-kadang berpihak, Bro. Kadang-kadang kita berpihak kan. Oke, itu kan Anda, saya singgah. Enggak. Oke, Semi. Gimana Bung Semi? Siap. Oke, jadi yang pertama gue mau nanggepin sebelum ke Kang Sobari, gue pengen nanggepin yang William tadi pertama sampaikan bahwa memang banyak negara yang gagal, terus rasanya artinya William saat ini sedang menjadi anak muda yang pesimis terhadap kemajuan kotanya yang memang ini membesarkan dia, apalagi dia sebagai anggota dewan di sini. Tentu untuk bicara masalah masa depan kita harus berkaca pada sejarah, Pak. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa ada seorang anak bangsa hebat yang punya optimisme besar terhadap bangsanya, mengalahkan segala omongan negatif tentang dirinya yang memang dia yakini itu benar. Tahun 1962 Indonesia menjadi tuan rumah pertama untuk Asian Games, Pak. Pada saat itu negara kita nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya tempat olahraga, nggak punya apapun. Semua orang seperti William saat ini. Mana bisa, negara kita baru merdeka belum lama, baru begini. Tapi akhirnya seorang Bung Karno menyatakan bahwa kita bisa, kita bangun yang terbaik. Jadilah GBK sekarang, Pak. Jadi kebanggaan kita semua. Dan Indonesia sukses pada saat itu. Gak punya pengalaman sebelumnya. Negara lain juga banyak yang gagal. Tapi apa yang dilakukan oleh Bung Karno? Optimisme disampaikan. Kalau anak mudanya aja udah pesimis, bagaimana kita mau memberikan masa depan untuk bangsa ini? Ini yang harus bisa terima dengan baik dari PSI gitu. Kita ini anak-anak milenial, berpikirnya jangan kolonial gitu loh. Jadi harus yang spesial lah gitu ya. Dan itu jadi kalau itu ya harus optimis lah, bro. Terus yang kedua, menanggapi Kang Tejo, kalau ini dianggap menjadi mercusuar untuk menaikkan nama seorang Anies Baswedan, artinya harusnya pembangunan Stadion Jakarta International Stadium yang terbaik ini juga harusnya dituduh juga sebagai mercusuar untuk menaikkan nama Anies Baswedan. Harusnya program pembangunan penanganan banjir juga harusnya disebut juga. Harusnya pembangunan trotoar dan lain-lain hal-hal yang positif tentang Jakarta itu harusnya disebut mercusuar. Kenapa harus Formula E? Ada apa dengan Formula E gitu loh? Harusnya kita semua bisa adil dalam menilai hal ini gitu. Jangan hanya fokus terhadap hal ini gitu. Jadi apapun tadi kritik dari Bang Tejo, apapun tadi yang sampaikan, saya terima dengan baik. Terima kasih banyak atas masukannya. Tapi menurut saya itu, jadi jangan apapun dikit-dikit dibilang Anies, apalagi ya yang Bro Giring sampaikan gitu ya, bobo 2024 aja. Padahal sama sekali Anies Baswedan nggak pernah ngomong tentang 2024, Pak. Satu berita pun dia nggak pernah ngomong 2024. Yang ngomong 2024 itu ada orang
yang memasang baliho di banyak titik siap menjadi presiden 2024 walaupun sudah punya ya memang punya pengalaman banyak ya, udah pernah jadi ketua mimpin band, udah pernah apalagi masih nggak nemu gue Pak pengalamannya. Anda kepleset lagi Anda. Pengalamannya gue nggak tahu pengalaman, tapi ya mudah-mudahan seenggaknya pernah jadi ketua 17-an gitu kan, mudah-mudahan ya. Gitulah. Oke. Ah ya, terus sorry Pak. Tadi ada satu hal lagi yang gua perlu tangkap dari Bang Tejo. Bahwa kemiskinan di Jakarta ini sudah akut tadi beliau sampaikan. Dan ini harusnya diperhatikan dalam kondisi Covid saat ini. Gue coba mau menyampaikan satu data, Pak. Ini menarik dan gua rasa Bro Will juga sudah tahu bahwa DKI Jakarta itu jadi ada acuan Pak dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 20 Agustus bahwa total alokasi anggaran refocusing minimal itu 8% dari dana bagi hasil DBH dan dana alokasi umum DAU tahun 2021. Pemprov DKI itu tahu nggak Pak? Berapa Pak DBH DAU-nya Pak? Minimal 8% ya. Pemprov DKI itu mengalokasikan 11,44%, nilainya itu 1,4 triliun dari total DBH. Ini adalah yang tertinggi Pak. Disuruhnya 8%, Pemprov DKI saking cintanya Pak dialokasikan 11 Pak, hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau dibilang bahwa kita nggak perhatian itu salah banget. Dan serapan anggarannya sampai dengan hari ini sudah lebih dari 50%. Dan tahu nggak ini dipakainya buat apa? Dipakainya bukan cuma buat bansos doang gitu, diskon. Dipakainya bukan buat bansos doang, tapi juga untuk nakes, untuk hal-hal lainnya memang terkait dengan COVID. Dan ini gue rasa PSI bisa mengkaji hal ini dan bisa menangkap apa yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta saat ini, bahwa saat bicara perhatian terhadap COVID, perhatian terhadap rakyat, ini bisa menjadi jawaban. Dan kalau ini sudah bisa dimengerti, ya mudah-mudahan bisa minta maaf atau apapun itulah karena memang sudah pernah hilaf gitu. Itu aja sih. Oke, silakan langsung ditanggapi Bro Will. Ya, jadi pertama tadi mengenai, ini saya menanggapi Kang Sobari atau menanggapi Bang Usama nih? Bang sama. Dan Sobari boleh juga, terserah lah. Ini panggung Anda gitu Pak. Kalau kata Sobari tadi kan, ya dia nggak setuju dengan terminologi pembohong. Ya, ini politisi licin aja gitu kan untuk kepentingannya, tapi bukan pembohong. Kalau kata Kang Sobari. Ya, ini menarik. Jadi dalam politik itu kan, dalam memberikan kritik itu kan tidak hanya soal substansi, tetapi kan juga soal seni memberikan kritik. Dan memang terkadang diksi-diksi yang dipakai itu dalam memberikan kritik itu terkadang di depannya harus lumayan keras gitu. Kadang-kadang kita harus memakai diksi yang keras agar substansi dari kritik kita itu bisa dipahami, bisa diserapi gitu ya. Walaupun mungkin hati kita agak dongkol dikit gitu. Jadi penggunaan diksi yang cukup keras yang digunakan oleh Bro Ketua Umum adalah memang untuk memberikan teguran gitu ya kepada Pak Gubernur, dan juga agar Pak Gubernur itu memperhatikan apa yang menjadi substansi kritik dari Bro Giring gitu ya. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada kesimpulan akhirnya, tetapi juga bagaimana sebelum kesimpulan itu diambil, yakni argumen-argumen yang sudah disampaikan. Nah, jadi itu yang pertama mengenai kata pembohong ya. Nah, yang kedua mengenai tadi Bang Usama mungkin membahas mengenai Asian Games pada waktu itu di zaman Soekarno. Jadi kita harus melihat bahwa dalam konteks negara modern sekarang, tentunya kita sebisa mungkin bagaimana mendapatkan tujuan yang sesuai secara ekonomi dan juga sesuai secara politik kebangsaan. Gitu ya.
kita tahu betul bahwa memang Soekarno dalam sejarah itu memang adalah seorang solidarity maker, ya. Jadi berbagai macam acara pada waktu itu diselenggarakan acara internasional, walaupun pada waktu itu kondisi fiskal kita, anggaran kita itu tidak memungkinkan pada waktu itu, tapi tetap dilaksanakan. Dan itu juga tanpa acara itu bisa berlangsung juga bukan tanpa kritik gitu. Bung Hatta pada waktu itu juga memberikan berbagai macam kritik yang cukup keras gitu ya, mengenai bagaimana ekonomi ini juga harus dikelola gitu. Karena masyarakat itu tidak hanya butuh politik kebangsaannya untuk di exercise, tapi juga ya perutnya juga harus diisi. Artinya ekonomi dan politik kebangsaan, nasionalisme itu harus berjalan berseiringan gitu. Jadi kita dalam menyelenggarakan suatu acara internasional atau apapun itu, kita harus prudent gitu. Kita harus benar-benar menghitungnya secara cermat. Jangan sampai anggaran kita jebol gitu ya, tetapi tujuan kita sama sekali tidak tercapai gitu. Kira-kira itu dulu mungkin. Oke. Itu kurang lebih ya pendapatnya masih ada di kisaran situ, Ri. Di manakah Anda, Ari? Boleh ditelepon kah Bung Henry Satrio? Ya lanjut aja dulu, Dit. Gue lagi coba telepon nih. Kayaknya beliau lagi nonton Liverpool. Oke. Bang Semi, ini kalau tadi bicara mengenai bagaimana Anies bersiap-siap. Menurut Anda ketika Bung Giring mengatakan bahwa di 2024 jangan sampai ke tangan Anies. Nah, emang sebenarnya apakah ada movement, Anda lihat ada ketakutan atau ada kekhawatiran yang cukup besar dari orang-orang tentang potensi Anies ini maju di 2024 sehingga dari sekarang Bro Giring sudah menaikkan 1 oktav nih pembicaraan kita dari yang tadinya politik COVID, ya sedikit-sedikit nggak ada yang berani ngaku, nggak ada yang berani secara terbuka bahwa di 2024 akan maju jadi presiden atau tentang presidensi 2024 ini jadi lebih terbuka lagi gini. Sebenarnya gimana sih Bung Semi lihatnya? Gue juga nggak mau beropini atau menuduh atau hal-hal lain karena dalam demokrasi gue sangat menjaga hal-hal tersebut. Gue ingin bicara berdasarkan fakta dan data. Gue nggak mau berasumsi yang kemana-mana. Kalau bicara masalah data dan fakta, memang ada kekhawatiran dari beberapa orang terkait dengan makin bersinarnya Pak Anies Baswedan. Yang pertama kita bisa lihat video yang tersebar itu Pak. Ingat nggak ada video Eko Kuntadi, Denny Siregar, dan lain-lain itu yang lagi kumpul yang bilang bahwa saat ini Anies Baswedan lah yang ada di pihak sana yang memang dan ini yang harus kita harus kita bereskan lah gitu. Pernah lihat videonya? Udah Adit ya? Benar. Ada lah. Itu kan beredar luas kan. Ya, itu beredar luas. Itu pertama. Terus yang kedua juga pernyataan dari mantan sekjen PSI, Bro Raja Juli Antoni untuk bilang untuk menghadang, kita harus menghadang. Nah, hal-hal ini memang bisa menjadi dasar. Dan juga yang ketiga bisa ditambahkan pernyataan Ketua Fraksi PDI yang menyatakan bahwa Formula E silahkan diselenggarakan, tapi nanti setelah Aniesnya turun tahun 2023 atau 2024. Nah, berdasarkan 3 fakta dan data yang akurat ini, ya mungkin masing-masing bisa disimpulkan bagaimana rencana dari beberapa orang untuk menghadang Pak Anies Baswedan ini. Tapi Pak Anies jadi kesimpulannya Anda lihat tadi komentarnya Bung William tentang anggaran, tentang meritokrasi, tentang penggunaan APBD untuk alokasi macam-macam itu ujung-ujungnya adalah untuk menghadang Anies Baswedan 2024. Gitu bisa disimpulkan gitu Bung Semi. Berarti udah ada niatan berarti ya untuk 2024 ini ya berarti. Kalau masalah niat itu tergantung orangnya Pak. Orangnya yang bisa menilai sendiri. Kalau kita nggak bisa menilai masalah niat seseorang. Tapi yang jelas di 2019 pun beliau ditawarkan untuk maju, tapi beliau nggak mau. Dia memilih untuk menyelesaikan janjinya selama 5 tahun di Jakarta. Masalah 2024 nanti ya kita nggak tahu lah. Uang jadi gubernur aja nggak pernah niat Pak. Lagi jadi menteri tahu-tahu diberhentikan dan akhirnya
jadi gubernur, nggak pernah kepikiran juga beliau jadi gubernur. Oh, tapi kalau yang tadi pertanyaan tadi, apa dikatakan Bro William, Bro Giring dan macam-macam tadi dengan berbagai macam alasan, quote unquote ujungnya untuk menghadang Anies saja, bukan urusan anggaran, bukan urusan rakyat, bukan urusan hal-hal yang meritokrat gitu misalnya. Gimana, Bung Yes, Semi? kalau menurut gua bisa disimpulkan seperti itu. Apalagi kritiknya Bro Giring ini sangat nggak substansial dan nggak berdasar sama sekali. Apalagi tuduhan bohongnya itu. Dan ya banyak hal-hal yang bisa menyimpulkan ke arah sana. Termasuk soal Formula E yang tadi Bro William katakan ya, dengan berbagai macam alasannya, itu Yes. hanya untuk menghadang Anies Baswedan di 2024, maju Yes. 2024. Bro Dan William, menurut gua itu wajar. Karena memang posisi beliau memang sebagai penyeimbang di legislatif. Jadi ya nggak masalah juga, silakan aja. oke, Bro William, jadi apa yang PSI lakukan selama ini, quote unquote nih, ya gebugin Anies lah dengan berbagai macam Formula E, interpelasi, dan kritik-kritik lainnya, memang tujuannya hanya untuk menghadang Anies Baswedan di menuju 2024 aja. Gimana, Bung William? Ya kalau kita di DKI, fraksi PSI Jakarta, kita hanya semata-mata melakukan fungsi kita sebagai anggota dewan ya. Tentunya pertama melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi gitu. Jadi apa hal-hal yang semua kita lakukan gitu ya, kritisisme, masukan-masukan, evaluasi yang kita sampaikan kepada gubernur baik dalam rapat ataupun dalam media, itu semua dalam rangka melaksanakan fungsi kita, melakukan pengawasan, dan juga mengajak masyarakat untuk kritis dan partisipatif terhadap pemerintahan ini, khususnya warga DKI Jakarta. Jadi kalau masyarakat ingin ada yang menafsirkan kita ini punya muatan-muatan politis untuk menjatuhkan Pak Gubernur atau menjatuhkan seseorang gitu ya, itu saya sampaikan tidak ada ya, karena semua yang kita sampaikan itu basisnya pada data dan memang betul harus dievaluasi dan harus disampaikan, dan itu adalah kewajiban kita sebagai legislatif untuk mengawasi Pemprov, Pemda dalam hal ini eksekutif. Oke, jadi memang Oke. kewajiban. Gimana, Ri? Oke, kita sudah terhubung dengan anggota fraksi, bukan anggota fraksi, tapi politisi Partai Amanat Nasional, Dit, ya, yang mana dia sangat bermesraan dengan Anies dan 6 fraksi lainnya, gitu, ketika PSI melakukan penggalangan interpelasi, dan ini adalah partai yang ikut nyemil-nyemil sama Pak Anies, dia makan-makan dengan Pak Anies di kegubernuran atau kantor gubernur. Halo, Bang Rizky Aljufri. Siap, selamat malam Udari. Ya, ini kita udah bersama Bro William dan Bang Semi Usama ya untuk. Siap. Gimana? Masuk akal nggak menurut Bang Aljufri ini dan PAN sendiri langsung ambil posisi untuk makan-makan sama Pak Anies gitu. Jadi tuduhan pembohong ini gimana menurut Bang Rizky? Silakan. Siap, terima kasih udah Ari waktunya izin. Bro Usama, ada Bro William, Bro ini ya karena dari PSI ya. Saudaraku dong. Siap. Oh siap, saudaraku. Ya, jadi kapasitasnya di sini malam ini sebagai fungsionaris DPP PAN. Kalau kita di Partai Amanat Nasional melihat tuduhan Pak Anies sebagai pembohong itu terlampau jauh lah ya. Misalnya kalau memang dari sisi janji-janji kampanye dianggap oleh teman-teman PSI ada yang belum terrealisasi atau belum maksimal dilaksanakan oleh Pak Anies, ya bisa saja diberikan evaluasi tadi seperti yang gue sempat dengar sekilas ya dari Bro William, itu masih sah-sah aja. Tapi kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Giring di media massa itu, menurut kita di PAN terlampau jauh lah, dan secara etika politik juga kurang santun ya kalau kita lihat. Gitu kira-kira awal mulanya Udari. Ya, kurang santun dan dianggap tidak ini. Berarti mengkritik harus santun atau ada aturan mengkritik nih untuk khusus Anies Baswedan gitu loh, Pak Rizky. Kalau dari gue nggak mau
Pak Anies atau figur tertentu ya, misalnya Presiden Jokowi, Gubernur Anies, in general aja kalau misalnya kita mau mengkritik seseorang misalnya di PAN, di daerah manapun ya kita lebih spesifik ke kebijakannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di PSI, gue banyak berinteraksi dengan teman-teman fraksi PAN di DPRD DKI juga, kalau misalnya kritik atau evaluasinya itu spesifik terkait suatu kebijakan, masih oke, fair game. Tapi kalau secara general langsung mengejudge seorang pembohong gitu, ya kayaknya kejauhan ya, gitu. Nah, apa yang membuat fraksi PAN tiba-tiba ikut makan malam sama Pak Anies waktu itu? Memang udah ikatan batinnya udah sekuat itu atau gimana sih sebenarnya Bang Rizky? Izin kalau yang gue berinteraksi sama teman, mungkin Bro Usama juga atau Bro William kenal Atau baik. jangan-jangan Bro Usama jadi LO-nya di sana kan? Kita kan tahu. Ya pilih menu kayaknya Bro Iya, Semi. iya. Ampun. Kan kalau kita ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat, ada Mbak Zita, gue manggilnya Kak Zita, pimpinan DPRD DKI, lalu ada juga Pak Bambang, baru ketemu sebenarnya Pak Bambang, ketua fraksi PAN di DPRD DKI. Sebetulnya ya makan malam itu tergantung ya, kalau dilihat dari konsolidasi politik bisa juga, tapi sebenarnya lebih ke silaturahmi aja, bahwa apakah langkah interpelasi itu sebagai sesuatu yang urgent dan necessary. Dari fraksi PAN, baik di level fraksi DPRD maupun kita di DPP melihat untuk saat ini at least itu bukan suatu hal yang urgent dan necessary gitu, yang harus dilaksanakan di tengah pandemi, langkah interpelasi tersebut. Dan juga Sekretaris Jenderal DPP PAN Pak Edi Suparno juga udah bilang bahwa kalaupun memang Pak Anies dianggap pembohong, ya mungkin udah pasti banyak apa ya, gugatan-gugatan ke beliau. Sampai dengan hari ini kita lihat kan ya masih oke-oke aja ya dipimpin oleh Pak Anies di DKI ini gitu. Oke. Bang Rizky, ini Budi Adiputro. Bang Rizky, izin mau nanya, Siap, menurut Bang Rizky dan teman-teman PAN sendiri yang tidak bergabung dalam barisan interpelasi gitu ya untuk Gubernur Anies, apa argumen atau alasan yang menurut Anda tidak tepat atau tidak urgent dari teman-teman PSI dan PDI Perjuangan terkait dengan Formula E dan juga keinginan untuk melakukan interpelasi? Mungkin nanti bisa Bro William juga bisa tanggapi setelah ini. Gimana? Kalau kita lihat kan, kalau secara peta ya, secara pemetaan, dari kurang lebih 9 ya, izin koreksi kalau salah, agak keliru. Kalau dari 9 fraksi itu kan yang getol terhadap interpelasi ini ada 2 ya, teman-teman di PSI dan juga teman-teman di PDIP. Nah, mayoritas masih menganggap bahwa ini belum langkah yang urgent dan necessary. Dan kalau misalnya kita melihat jadwal perkiraan Formula E ini kan masih di pertengahan tahun depan ya, Bro Usama, izin koreksinya kalau kita agak keliru. Nah, harapan kita by the time akhir tahun ini kondisi pandemi COVID ini udah jauh membaik, dan sebetulnya kalau dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pandemi, kita melihat itu masih agak jauh sih, masih terlampau dini lah. Gitu dari. Oke. Kalau alasannya Bang Rizky, ada nggak argumentasi dari PSI dan PDI yang menurut Anda kurang tepat gitu? Atau kurang bisa menyentuh PAN untuk ikut bergabung dalam barisan itu, ya malah ikut makan malam di sama Al-Mukarram. Nah, ini kebetulan karena ada Bro William, ada Uda Ari juga. Ya, kita sebagai orang yang nggak di dalam DPRD DKI, kita sempat baca bahwa ini nggak tahu ya hoax atau bukan, silakan dikoreksi. Kita sempat baca kalau misalnya ada pernyataan dari teman-teman PDIP kalau nggak salah, sebenarnya nggak apa-apa Formula E ini dilaksanakan, tapi di tahun 2023 atau 2024 aja setelah Pak Anies nggak menjabat. Jadi kita melihat ya secara awam ya, langkah interpelasi ini muatan politisnya sangat kental. Kalau tadi Bro William bilang ini nggak ada muatan politisnya, nggak mungkin. Karena apa yang dilakukan oleh fraksi di setiap lembaga legislatif itu adalah langkah politik. Kecuali kalau KPK yang melakukan langkah, itu langkah hukum. Tapi kalau dalam hal ini fraksi yang mengajukan langkah interpelasi, itu nggak bisa dipungkiri ada langkah politik. Gitu. Kalau argumentasi pemborosan, tidak tepat alokasi untuk masyarakat, masih banyak kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, terutama recovery pasca pandemi. Menurut Bang Rizky gimana nih?
Itu kan yang jadi argumentasinya PSI. PSI. Kalau selain Nah, kalau masalah kita lihat politisnya. itu pick and choose ya. Kalau misalnya ya mau lihat dari skala yang lebih besar dari helikopter kalau bilang pemborosan, ya kalau kita lihat pelaksanaan rencana pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika itu, kalau mau pakai frame-nya cara pandang PSI ya, kalau tadi gue diajak dari cara pandang itu juga pemborosan. Tapi kan again kita pick and choose ya, dan it's no brainer lah apa yang dilakukan oleh PSI toward Pak Anies. Ya itu memang pilihan politik PSI, nggak masalah. Tapi PAN punya pilihan politik sendiri. Kalau mau diangkat dari sudut pemborosan di tengah pandemi, banyak sekali sebetulnya pemborosan di sektor lain yang lebih dahsyat angkanya. Tapi kan kita pick and choose ya. Nah, namanya partai politik ya monggo mungkin itu langkah PSI. Tapi kalau PAN merasa itu nggak urgent dan nggak necessary gitu. Oke, dan Formula E bukan pemborosan ya menurut PAN ya, Bang Rizky ya? Bisa disimpulkan gitu nggak? Tergantung dari kacamata politiknya. Kalau dari kacamata politik PSI pasti pemborosan. Tapi kalau ditanya dari kacamata PAN MotoGP di Mandalika, kalau untuk PAN enggak. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, baik. Dan memberikan manfaat untuk masyarakat DKI, kita nggak melihat itu sebagai pemborosan kok. Dan itu kita clear posisinya. Oke, mantap Bang Rizky. Terima kasih, mantap bermoral Bang Rizky. Mantap berkelas cerdas bermoral sama. Mantap berkelas cerdas. Oke, terima kasih Bang Rizky. Selamat beraktivitas lagi. Ini langsung ditanggapi oleh Bro William. Silakan Bro William. Ya, tadi mungkin menanggapi sedikit mengenai Formula E pemborosan atau bukan. Jadi pemborosan atau kerugian itu bukan kata PSI awalnya, tapi kata BPK. Kita tidak bisa mengatakan ini kerugian karena kan belum diselenggarakan. Sehingga kata-kata yang keluar itu adalah potensi kerugian. Kenapa dikatakan potensi merugi? Karena Pemprov DKI tidak cermat dalam menghitung komponen biaya hingga mengakibatkan penghitungan profit yang meleset. Kenapa? Karena tidak dimasukkan komponen komitmen fee dan bank garansi. Itu kurang lebih bisa 1 T lah, gitu ya. Jadi komitmen fee itu untuk melakukan komitmen menyelenggarakan acaranya, bank garansi itu semacam insurance lah untuk memastikan resiko-resiko itu dalam menyelenggarakan acara itu bisa di cover gitu. Nah, ketika kita menghitung dua komponen itu, lalu kita jumlahkan, lalu kita hitung profitnya, itu ada potensi kerugian itu yang dikatakan oleh BPK. Sehingga menanggapi laporan BPK penting untuk dilakukan interpelasi. Kita tidak bisa menanggapi menghilangkan begitu saja faktor BPK ini. Karena BPK itu kan sebenarnya pengawas juga. Bedanya dengan legislatif adalah BPK itu melakukan pengawasan secara keuangan. Konsekuensinya berbeda dengan DPRD, dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu adalah konsekuensinya itu adalah dalam pengaturan anggaran di tahun berikutnya. Dan juga ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya politis, gitu ya. Politis ini tentunya bukan dalam hal menjatuhkan atau sesuatu yang di luar hukum, karena semuanya itu sudah diatur mekanisme dalam aturan hukum, gitu. Jadi pertama mengenai anggaran pemborosan seperti itu. Jadi bukan kata PSI, tapi awalnya ini memang dari BPK, potensi kerugian tepatnya. Oke, kalau anggapan dari PAN bahwa PSI ini sangat politis, smell fishy, too fishy to smelling. Ya. Anda ini jago juga adu-adu orang, Edit. Di mananya yang dikatakan semacam terlalu politis gitu? Karena apa yang kita sampaikan, kritik yang kita sampaikan, itu semuanya bisa dilihat datanya gitu.
Oke. Kalau kita murni politis, murni melakukan manuver-manuver politik, ngapain kita menyampaikan kritisisme yang berdasarkan data, berdasarkan kajian-kajian, dan sesuai dengan hukum gitu loh. Jadi ya saya kan politisi gitu, pasti kita segala langkah kita suatu langkah politik, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa saya juga adalah pejabat publik gitu. Pejabat publik ya tugasnya untuk melakukan pengawasan, Betul. apalagi sebagai legislatif gitu kan. Karena makan malam aja bisa jadi langkah politik, Ri. Ya Iya, kan? betul, Tidak betul. politik, ya. Iya, ini politis banget nih gelas gue William Sarana, bro. Souvenir dari Doi waktu itu. Iya. Waduh, ini Anda ini mau luar biasa, Ri. By the way, sebelum kita tutup ya, Itu- karena udah itu- 1,5 jam nih, Ri. Itu dia di situ juga ada gelas Anies Baswedan, gelas Valdo Maldini, gelas Mardani Alisera. Besok gua bawa Iya, ini koleksi. Betul, Pak, betul, itu betul. nggak? Ya pasti. Kita akan closing statement sembari menanggapi masing-masing. Ya, Dit ya. Ya, betul. Tapi Ya. sebelum kita akan dengarkan closing statement sekaligus saling menanggapi dan juga menyimpulkan dari adu perspektif kita pada malam hari ini, gue pengen nanya ke Bro William. Waktu itu PSI diundang ikut makan malam juga nggak sih sebenarnya? Enggak. Nggak diundang, ya? Memang udah gak diundang ya. Kirain memang diundang semua, cuma PSI yang nggak mau. Ternyata nggak diundang ya, Anda ya? Enggak diundang. Anda nggak Anda, berusaha? Ini nah, mau jawab lagi nggak nih? oh ya bentar. Gue ada pertanyaan lagi ke William Ini nih. ada tambahan lagi jadi. Lu pernah nongkrong nggak sama Pak Anies, bro? Ini yang gue mau tahu nih. Iya. Ngobrol kayak apa, kayak ngomongin anak, sekolah, anak sehat, Pak, atau apa yang ringan-ringan gitu loh. Ya, komunikasi Jangan- politik PSI iya, dan Pak karena- Anies itu seberapa? Iya, seberapa jauh? Karena gue takutnya ini hubungan kaku ini karena nggak kenal aja gitu loh. Betul. Karena ada cerita ya. Kemarin gue baru baca nih. Kemarin gue baru baca artikel ketika berdebat tajam di Konstituante, Aidit itu setelah persidangan dia bawain 2 teh panas nih ke mejanya Natsir. Dia tanya, gimana anak lu? Padahal mereka debatnya luar biasa ketika Iya. persidangan, gitu. Tapi setelah selesai mereka ngopi bareng, ngeteh bareng gitu. Nanya, gimana Nah. anak lu butuh apa? Aidit Iya. menawarkan bantuan gitu bisa. Kayak gitu-gitu. Iya, jangan Ada itu nggak? kan. Pernah tanya merek parfumnya Pak Anies apa gitu buat sholat Jumat atau apa gitu. Itu rumah joglonya kayunya dari mana gitu kan. Iya. Sejauh apa sih lu mengenal Anies Baswedan dan sedekat apa gitu sebenarnya? Itu yang jadi pertanyaan publik selama ini. Kalau kata Don Corleone kan, make your friend close but your enemy closer gitu kan. Mantap. Ya, silakan bro. Angkat lagi gelasnya. William Sarana. Ini semua gelas ada di sini. Iya. Tunjukin dulu, Anies Baswedan tunjukin dulu bro. Hah? Iya, tunggu Kelasnya dulu. Pak Anies Bener tunjukin gua. dulu dong. nanti. Lagi dicuci. Tadi siang gua pakai. Selama Anda tidak bisa membuktikan, jangan salahkan publik bahwa Anda membela William Ari. Dan Anda dalam protokol politik berikutnya harus menunjukkan jelas dari semua. Daripada Mari ke kita gap kan, itu kenapa gelasnya William daripada rame, mending gua akui aja dikirimin merchandise. Jakarta maju bersama belum kirim gelas nih, masalahnya ke total politik Kita dia. nggak mampu bro bikin gelas. Gila. Padahal dia yang berkuasa, bos.